Halo sahabat cyber lagi. Jadi kembali lagi di podcast ngobrol santai bersama Suci dan Vio tentunya. Jadi podcast kali ini nih bakal ngebahas tema yang baru lagi. Sebelumnya kan kita ngundang narasumber dari kampus lain, dari ada Politeknik Negeri Malang, ada Brawijaya dan sekitarnya. Pokoknya se-Malang Raya kita undang Vio ya. Karena ini podcast suka-suka. Jadi kali ini walaupun bisa dikatakan podcast ini sangat santai dan ringan, tapi pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum dan keamanan digital. Jadi kita tuh bakal ngebahas topik yang lagi ramai dibahas. Oke, jadi tentang kebocoran data dan dari sistem nasional. Maaf, hostnya magang. Saya nggak magang, saya bisa. Coba Aku yang magang. Oke, nah tagline kita tuh hari ini membahas tentang ilmu hukum dan keamanan digital dalam satu klik. Coba ulang lagi, dalam satu klik. Oke, ini tuh bukan hanya slogan ya, Ya. karena semua orang tuh sekarang menggunakan gadget digital gitulah. Nah, tapi pertanyaannya ya, nanti kita kasih ke para narasumber. Pertanyaannya bakal kita kirim di WhatsApp. Enggak ya? Enggak mungkin. Langsung kita tanyakan di sini. Jadi kita bakal ngundang 5 orang ke sini langsung. Cantik-cantik pastinya karena kami cantik, coba kalian lihat. Tuh, jadi ini mukanya ya, tolong kalau bisa dilihat. Jadi kita bakal ngundang mereka langsung ke sini, bakal kita tanya-tanyain, bakal kita kupas tuntas apakah mereka tahu atau mereka selama ini tidak tahu. Oke. Baik. Lanjut aja gak sih? Langsung. Oke, Kita langsung coba, kalian nanti jangan kaget. Emang podcast emang kayak gini, jangan kaget. Coba Vio 1 2 3. Klik. Wah, sudah ada mereka. Oh, gak apa-apa ini ya. Ya, wah. Kalian ada di sini. Coba sapa dulu. Oke. Halo. Jadi jangan lupa slogan kita tadi apa, dalam satu klik ya. Nanti tapi ada ikutin gambarnya. Oke. Dalam satu klik. Oke, nanti kalian ikutin ya. Oke, 1 2 3. Dalam satu klik. Oke, Lanjut ya. iya. Udah tahu tadi apa yang akan dibahas di sini? Belum. Nggak tahu, makanya baca grup. Punya WA cuma Nggak bercanda. Jadi kita bakal ngebahas tentang apa, Vio? ilmu hukum dan keamanan digital dalam satu klik. Ya, kenapa kita ngebahas ini? Karena tentunya ini permasalahan yang sangat banyak terjadi di daerah kita. Apalagi kan anak kampus-kampus sekarang. Apalagi juga ada orang tua katanya yang nggak tahu nih, ternyata datanya atau KTP-nya dipakai sama orang lain lah gitu. Apalagi nih sekarang kan kalian mungkin anak muda ada yang punya aplikasi pinjol. Itu kan ngasih data dan segala macam. Sebenarnya aplikasinya yang salah atau kitanya yang nggak bisa mempergunakan aplikasi itu dengan baik atau mengelola data kita dengan baik sendiri. Jadi itu kenapa kita ngundang narasumber dari kampus lain. Nah, jadi ini kita ngundang kampus kali ini tuh untuk ngebahas hal tentang atau yang berkaitan dengan digital. Oke, coba jangan tegang. Coba deh ini perkenalan dulu. Iya, coba perkenalan dulu. Kok 77 kan? Ayo kamu dulu. Iya. Iya. Coba itu kamera. Iya. Hai, aku Dwi. Hai, aku Fitria. Hai, aku Dinda. Halo, aku Mela. Oke, manis banget. Iya dong. Iya, manis banget. Iya, langsung mungkin ya ditanyain karena kan kita dosen penguji. Oh iya. Jadi mereka belajar atau enggak sebenarnya. Jadi ini dari fakultas beda-beda ya. Jadi ini bakal dibahas oleh fakultas beda-beda di mana ada persepsi tuh beda-beda. Ada yang dari hukum, ekonomi, bahkan ada psikolog dan segala macam. Itu bakal ngebahas di sini dan ada juga yang bakal ngasih tahu nih kayak contohnya di kehidupan mereka tuh ada orang atau mereka lagi di lingkungan yang terjerat atau dapat masalah tentang digital ini atau segala macam. Oke, kita tanya dulu ke anak fakultas hukum dulu nggak sih? Iya, mungkin anak fakultas hukum. Banyak anak fakultas apa? Fakultas Hukum. Oke, pas banget di sebelah saya. Apa Mbak mau ikut saya pulang? Boleh ya. Iya. Oke, saya kan tanya tentang ini ya. Seaman apa sih dunia digital saat ini di dunia kita? Iya. Saya akan membahas
Secara hukum ya, secara hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah sah. Tapi sayangnya mekanisme pelaksananya itu masih lemah. Belum ada lembaga pengawas independen dan belum jelas sanksi bagi instansi negara yang lalai mengamankan data warganya. Contohnya terlihat dari kasus kebocoran data oleh Bejokra yang menyebar data pribadi warga tanpa ada tindak lanjut yang tegas. Masyarakat bingung mau mengadu kepada siapa karena belum ada lembaga pengawasan yang jelas. Tanpa pengawasan dan sanksi yang tegas, aturan perlindungan data pribadi hanya jadi formalitas. Ini membuka peluang penyalahgunaan data dan mengancam kedaulatan di Indonesia. Maka pemerintah perlu segera bentuk lembaga pengawas independen dan perkuat penegakan hukumnya. Jadi gitu. Oke, berarti nggak tentang kita doang yang salah Iya, ini data, tapi juga hukum dan aplikasi tersebut atau data yang kita kasih nih ke suatu lembaga atau segala macam itu belum tentu bisa aman, benar-benar aman. Iya. Iya, kok jadi tegang gini ya? Iya, semua Ya Allah. jadi tegang kayak gini. Iya. Soalnya hukum. Iya. Takut ya mau gini. Sampai ditulis tadi ya. Kayak salah banget ini ya. Karena kan pasal. Iya. Kalau salah menyampaikan pasal kan di penjara. Iya. Oke, mungkin kalau dari hukum tadi udah kita bahas Vio ya. Sekarang kita bahas ke mana Vio? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Jadi kalau menurut pandangan aku ya, serangan ke pusat data nasional itu sekarang udah cyber yang kompleks. Terus kemungkinan besar itu dilakukan oleh kelompok dari luar negeri. Terus sistemnya itu ransomware. Terus datanya itu seperti kayak di Sandra dan sistemnya itu dilumpuhkan. Jadi kita nggak bisa mengakses data tersebut. Nah, terus ancaman ini itu juga termasuk serius karena udah mengancam kedaulatan digital Indonesia. Oke. Oke, ini jadinya ada perspektif berbeda nih. Tadi aku nggak ada dengar tentang ransomware. Apa itu? Iya. Ransomware itu apa? Ada nggak nih? Mungkin Mbak Dinda tahu Atau Enggak. Mbak Tias? Oke, lanjut. Oke. Berarti Dwi yang bisa Mbak Dwi mungkin ya, karena lebih tahu tentang ransomware. Boleh nggak sih ransomware ini dijelaskan kepada kita yang awam-awam? Apalagi nih host nggak tahu katanya. Iya, soalnya magang ya. Iya. Oke, langsung. Ransomware itu jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengunci atau membatasi akses ke sistem atau data pengguna, lalu meminta tebusan agar akses tersebut bisa dikembalikan. Oh, oke. Masih belum bisa mencerna ya? Belum menjawab ini. Iya, soalnya masih ini ya, belum lulus kuliah kamu ya? Iya, gitu ini gimana? Jadi boleh nggak sih dijelasin gimana sih itu mekanisme ransomware, terus gimana dia ini data kita sendiri tuh gimana? Jadi ransomware itu cara kerjanya itu berupa masuk ke perangkat korban, biasanya lewat email, tautan, atau file berbahaya. Selanjutnya, mengunci atau mengekskripsi data korban berupa penampilan pesan tebusan dan meminta pembayaran. Kemudian, akses dikembalikan jika perlu memberi kunci-kunci meskipun tidak selalu dijamin. Oh, jadi bener ya. Katanya tuh ada yang kadang ngirim link di media sosial atau apa itu, pas kita klik linknya, itu tuh ternyata WA kita bisa diakses orang. Oke. Jadi aku baru tahu itu namanya ransomware. Tuh namina teh ransomware. Dengar kampung kalian semua. Oh iya. Dari tadi ada bapakmu nyari apa ya? Jadi ini kan teori ya guys. Jadi karena mereka juga kuliah, jadi mereka bawa catatan itu nggak apa-apa karena di sini obrolan sangat santai. Suka-suka. Iya, podcast suka-suka. Tapi itu tadi bener ada sesuai dengan tagline kita tuh dalam satu klik. Kayak gimana? 1, 2, 3 dalam satu klik. Jadi benar-benar kalau misalnya ada yang ngirim kalian link tautan yang nggak jelas dari mana, itu bisa aja data kalian lagi mau diretas, mau dibuka data kalian. Oke? Mungkin itu kru ya. Jadi mungkin untuk data-data kalian dan segala macam itu bisa aja itu data yang memang ada link yang dikirim buat ke kalian untuk ngeretas WhatsApp kalian, Instagram kalian dan segala macam. Pernah nggak sih kalian dapat hal-hal kayak gitu dari salah satu kalian dapat link? Jadi di sekitarku tuh ada ya yang kayak dapat linknya diklik itu yang
Apa sih? Berarti bukan temen lu sebenarnya ini. Mau marah ya. Kelihatan banget nih karena. Kan jarang dikit ya. Di sekitarku tuh ada ya kayak orang yang agak tua. Iya. Kan kalau ibu-ibu tuh biasanya agak udet. Iya. Kurang Gaptek update ya. Gaptek. Iya. Terus diklik kayak tautan undangan. Ya. Terus waktu diklik ternyata WA-nya udah keluar. Oke. Terus diretas, yang retas itu kayak minta uang ke kontak-kontaknya pakai nama orang yang diretas. Oke. Jadi kurang lebih Biasanya ini juga sih ada yang kayak undangan pernikahan. Iya. Ada biasanya gitu. Itu serem ya. iya. Jadi jangan asal Klik tautan asal link yang nggak perlu dibuka. benar. Dan aku sendiri juga pernah ini kejadiannya hampir terjadi kebocoran data itu ya, kayak banyak sih yang kayak nge-DM itu kayak ini video shoot kamu Iya. tersebar nih, ini begini-gini. Oke. Itu kan salah satu cara mereka untuk meretas data-data kita di handphone. Berarti banyak cara ya, dari Iya. WhatsApp ada, Instagram ada, di Twitter mungkin juga pasti ada, dan terjadi di kalangan anak muda. Nah, kalau anak muda kan udah tahu nih cara antisipasi. Tapi kalau misalnya orang tua, bapak-bapak, lanjut aja nih. Ada nggak sih lagi nih dari narasumber nih, kan pasti ada banyak nih dari fakultas ini tadi udah dibahas. Ada yang fakultas teknik mungkin di sini, informatika, ada hukum, ada psikolog, ekonomi. Nah ini aku pengen nanya-nanya lagi nih, ada nggak sih kasus-kasus besar yang benar-benar kayak di Indonesia tuh juga dapat hal ini? Iya. Ini kan baru-baru ada berita bahwa ada kasus oknum yang menyebarkan 44 juta kebocoran data My Pertamina, dan itu juga kayak menyebarkan Iya. data-data itu yang kayak baik itu nama, Oke. email, NIK, KTP, dan nomor pokok wajib pajak. Dan itu juga salah satu kebocoran terbesar ya, baik soalnya banyak korban kan yang korban apa sih? Korban kemalingan. Kembalikan data ini. Korban kemalingan data ya pokoknya. Korban-korban yang kayak gitu tuh akhirnya data mereka keakses. Berarti Berarti itu juga bukan sekedar kebocoran ya, dan itu juga menjadi pelanggaran hak pribadi karena Oke. otomatis kan data mereka tuh tersebar. Oh. Berarti bukan hanya dari orang-orang kecil aja ya, ternyata di Iya. perusahaan besar pun bisa kayak gitu. Bener sih. Berarti kebocoran data My Pertamina. Aplikasi ya berarti My Pertamina. Iya, ini oknumnya disebut Jangan. Jangan. oknum, makanya udah oknum Iya. aja. Iya. Gak apa-apa. Berarti itu aplikasi My Pertamina. Itu kan biasanya My Pertamina tuh di tempat-tempat POM yang sekarang itu tuh harus punya aplikasi buat isi itu, kan harus punya Iya, ada aplikasi. barcode. Iya, Harus ada barcode segala macam. Ternyata itu juga Ada. bisa diretas. data-data kalian dikasih. Berarti ibaratnya gini ya guys ya. Oke, udah mulai guys gini toh. Udah makin malam soalnya ini. Iya, jadi berarti kalian sebelumnya ini pernah nggak sih, selain dari tadi kan itu kalau kasus besar nih My Pertamina, pernah nggak sih kalian entah punya BCA dan segala macam itu kan ngasih kayak apa gitu data dan segala macam, atau kalian masuk ke suatu aplikasi atau apapun itu, pernah nggak sih kalian mendapati hal-hal seperti itu atau sebelumnya nggak pernah? Kalau dari aku belum sih. Belum ya? Berarti mulai udah tahu selektif nih gimana cara supaya si data kalian tuh nggak diretas sama orang. Katanya juga ya guys ya, kalau kita misalnya login ke wifi cafe dan segala macam itu memungkinkan. Iya. Bisa itu. Iya kan? Pernah nggak kamu dengar, siapa namanya, Mbak Tias ya? Sendiri Mbak Tias pernah nggak sih dengar hal-hal seperti itu? Pernah. Katanya kalau login di wifi gitu. Ya, ada beberapa berita tuh katanya kalau login ke wifi itu yang punya wifi itu bisa ngakses apa pencahayaan kita lewat Iya. lewat wifi itu. Iya katanya, aku juga Bahaya pernah ya? dengar itu. Aku pernah dengar itu dan katanya tuh memungkinkan data-data di dalam handphone. Oke, memungkinkan, maaf tadi kru. Jadi memungkinkan data-data yang kita misalnya login di wifi kafe atau umum itu tuh juga memungkinkan data kalian juga bakal diakses sama orang lain. Jadi emang serem sih, menurut aku sih nggak usah punya handphone. Nah, Kan ada kasus yang Gimana? dari lewat cas itu loh. Iya. Oh iya. Terminal itu kan bisa.
Iya, Cas kayak cas kalau umum itu ya. iya, Bahkan kan ada beberapa di Kayak di mall itu kan iya, ada iya. cas umum itu kan. di kayak katanya kalau di stasiun itu juga kalau kadang ya mungkin Iya. banyak beritanya juga kalau kayak kita colokin cas itu Iya. itu data kita bisa diakses. Oh, aku baru tahu. Sama ini. Berarti hostnya nggak ini agak Jadi gimana tadi tentang charger katanya kalau nge-charger di umum juga bakal ngasih akses ke orang-orang Yang tidak bertanggung dia jawab. tidak bertanggung jawab. Ya, Mungkin bisa biasanya dijelasin. sih banyak sih berita kayak gitu, tapi kita juga belum tahu ya, soalnya kita juga amit-amit belum pernah. Iya, jangan Jadi sampai. mungkin kita harus lebih hati-hati sih kalau memang mau cas. Aku nih sering banget naik kereta setiap minggu ya. Ya harus hati-hati sih. Iya, kalau menurutku tuh bawa ini sih. Power Power bank ya. ya kan tuh. Kalian tuh sebenarnya Habis tahu ini beli. harus gimana, tapi tetap aja kalian nggak mau. Habis ini beli kok. Di sini langsung beli. Pokoknya ya jangan lupa. DIY. Ya. Tolong lah Iklan nggak boleh. sponsor. Iya, aduh banyak banget PR editor. Oke. Kalau dari banyak nih, dari banyak tadi dari fakultas dan segala macem akan dibahas lagi lebih banyak lagi. Mungkin ini adalah pembahasan intinya ya, kenapa sih kita ngebahas ini, terus kenapa sih juga sangat penting untuk sangat penting untuk ngebahas tentang keamanan dari data kita sendiri pastinya. Kalau menurut Mbak Tia sendiri nih, sebagai pengamat Apa itu? untuk mungkin Mbak Tia tuh pernah bersinggungan atau pernah nih kayak melihat hal-hal seperti itu tuh, untuk Mbak Tia tuh gimana? Banyak banget ya ternyata masalah di sekitar kita ya. Iya benar, apalagi anak muda nih, mungkin ada kata-kata gitu untuk orang-orang Hari ini ya. Iya, kata-kata hari ini dari Mbak Tias. Nah, kalau dari Mbak Tias tuh, apakah ada kata-kata untuk orang-orang di luar sana, apalagi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang kurang untuk paham tentang digital atau gadget itu dan segala macam. Terus sama kayak anak muda zaman sekarang itu kan, sekarang anak SD itu juga udah pada pegang handphone ya. Lebih bahaya lagi sih Nah, itu. lebih bahaya lagi karena dia akan mengakses banyak hal. Nah, kalau dari Mbak Tias tuh untuk orang-orang yang bakal nanti nonton podcast ini apa? Ada sosialisasi ya di masyarakat itu, apa anak-anak muda kayak gini-gini nih Iya benar. bisa nih ngasih tahu yang ada di masyarakat, yang ada di desa-desanya kayak gitu, buat nggak sembarangan klik link dari situs-situs yang Iya, nggak benar. resmi kayak gitu ya. Benar. Apalagi buat anak-anak yang masih kecil-kecil kan sekarang udah pada pegang gadget Benar. semua. Itu masih perlu pengawasan orang tua. Jadi itu Lebih dibatasi lah. Iya, Untuk anak-anak yang ya, itu lebih dibatasi buat untuk anak-anak main gadget, kayak main gadgetnya tuh bisa waktu libur aja gitu, selebihnya itu buat belajar sekolahnya sendiri. Jadi biar nggak terlalu banyak main gadget. Benar-benar. Berarti ini ya lebih ke sosialisasi ke orang tuanya dulu. Dan kita sebagai pengguna mulai dari sekarang nih ya, harus jangan pernah sepelekan password kalian sendiri atau verifikasi 2 langkah. Jadi maksud aku verifikasi 2 langkah, atau jangan asal klik lah. Ibaratnya kan sekarang di kayak My BCA, My Banking dan segala macam itu tuh ada verifikasi 2 langkah, di Google juga ada verifikasi 2 langkah. Menurutku jangan pernah sepelekan hal itu, karena dari situ tuh sebenarnya ngasih kalian untuk melindungi data kalian sendiri. Jadi keamanan digital itu dimulai dari kebiasaan kita. Jadi bukan nyalahin semua aplikasi atau gimana, karena negara juga nggak tahu bertanggung jawabnya kayak gimana. Jadi lebih baik kita sadar ya, Vio ya. Apa kamu nggak pernah sadar, Vio? Enggak. Dulu obrolan kita hari ini di Cyberlogi. Tetap waspada Tetap cerdas, dan jangan lupa data pribadi bukan konsumsi publik. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan bahas AI dan etika digital. Jadi podcast kali ini, podcast Cyberlogi mungkin sampai sini segmennya dengan narasumber yang sangat hebat-hebat di sini. Boleh sapa-sapa dulu.
dalam satu klik. Bye bye.